Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Dalam ibadah minggu biasa yang ke-17 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah
kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya untuk mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Demikian, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian sabda Tuhan yang mengajar kita sebagai anugerah. Demikian berita anugerah yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Di dalam kami menjaga kemurnian dan ketulusan hati kami, mendasari kehidupan bersama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara ini. Tolonglah kami agar melalui hikmat yang dari Tuhan, kami sungguh dari hati kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya dan membaca sebagian dari Alkitab kita dari Injil Markus. Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 15 dan 21 sampai dengan yang ke-23. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Diteruskan ayat 14 dan 15, lalu ayat 21 sampai 23. Demikian. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di era pandemi viral sebuah ungkapan. Dulu orang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang berjarak kita aman, bersatu jaga kerumunan. Demikian ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih. Saya pikir ungkapan itu menarik. Ungkapan itu menolong untuk orang berbuat menjadi lebih baik. Akan tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, ungkapan yang memberikan nasihat itu datang dari luar loh. Masalahnya bagaimana dengan kondisi di dalam hati kita? Lalu bagaimana menyikapi keberadaan yang keluar dari dalam itu? Ibu bapak dan saudara, melalui bacaan Alkitab kita, Markus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat telah terbelenggu dengan adat istiadat dan melakukan penghakiman terhadap mereka yang dianggap melanggar kebiasaan turun-temurun. Ketika mereka tahu bahwa murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan, maka dianggap melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, mungkin akan bertanya, nah itu kebiasaan itu kan baik Pak. Sama seperti situasi sekarang, akhirnya untuk menjaga kesehatan kita harus mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Mencuci tangan menjadi satu hal yang penting.
Betul, itu tidak salah. Akan tetapi ketika kebiasaan itu kemudian dipakai untuk menghakimi orang yang melakukan pelanggaran. Ibu bapak dan saudara, kalau kita memperhatikan, saya pikir untuk jemaat kita di GKJ Jakarta, terutama saudara-saudara yang melakukan pelayanan di penjara, jangan kita berpikir bahwa mereka yang berada di dalam penjara itu hanya merupakan mereka salah dihukum. Tidak loh. Itu sebabnya gereja dibiarkan hadir. Untuk apa? Mendampingi. Untuk apa? Untuk menemani. Untuk apa? Untuk menolong. Untuk apa? Untuk memberikan penguatan. Agar apa? Agar menjadi lebih baik. Bukan hanya dinilai. Sikap yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka merasa paling kudus, justru ini yang menimbulkan pengkotak-kotakan, menimbulkan pemisahan. Ini yang bertentangan, ini yang berbeda. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Matius, aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Untuk apa? Ditolong, bukan dinilai, dihakimi, kemudian dijauhi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau dengan adat istiadat kita di negeri ini, setiap suku yang ada di negeri ini memberlakukan bersikap seperti itu, kan nggak mungkin kan? Orang Batak, mereka di Jawa melakukan sepenuhnya adat Jawa. Ada proses ketika orang Jawa kemudian merengkuh, mengawan, kemudian mengajari, baru mereka menyatu. Bahkan kadang orang Batak lebih Jawa. Ada proses dan itu untuk menyatukan. Tapi kalau satu dengan yang lain mereka membatasi ketika melakukan kesalahan, lalu di-cut, maka yang terjadi pengkotak-kotakan. Ketika seperti itu yang terjadi, bagaimana kita mengelola negeri ini? Saya pikir sampai sekarang ketika itu tidak dihilangkan sikap yang demikian, mungkin kita belum merdeka. Tetapi sebaliknya ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur tidak demikian. Dan bagaimana kebangkitan, bagaimana upaya bahkan ketika kita menghadapi pandemi, Bapak Ibu bisa perhatikan kan beberapa waktu yang lalu, bagaimana dari pemerintah pusat mencoba untuk menyatukan mereka yang berbeda atau kita yang berbeda agama, para tokoh, yuk kita mengupayakan upaya batin. Artinya apa? Kita menyatukan hati terkait dengan keyakinan kita, terkait dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ungkapkan ke hadapan Tuhan dalam kebersamaan. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu bersama-sama berdoa. Dan ibu bapak serta saudara-saudara, saya berbahagia sekali ketika hari ini di GKJ Jakarta menyelenggarakan vaksinasi bersama Klasis Jakarta bagian Timur. Buat saya yang menarik bukan hanya kebersamaan Klasisnya, tetapi ketika juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, artinya ini pihak pemerintah. Ada relasi yang berbeda tergabungkan, tersatukan. Ada wadah komunikasi dan pelayanan umat beragama disambutnya. Untuk bersama-sama kita mengerjakan apa yang perlu untuk negeri ini. Untuk sesama kita. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB juga dibuka untuk bergandengan tangan. Yuk
kita melakukan sesuatu. Yuk kita menyikapi bersama-sama. Jadi bukan hanya dinyatakan di dalam ucapan doa, tetapi nyata di dalam tindakan. Yuk kita bergandengan tangan menyikapi masalah ini. Inilah ibu bapak dan saudara, saya pikir ini yang berbeda dengan perilaku yang dikritik oleh Yesus terhadap sikap orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sekali lagi, adat istiadat yang kemudian menghakimi orang lain, kemudian menimbulkan pekotak-kotakan, bahkan memandang yang lain najis kemudian disingkirkan. Ini yang Yesus tidak inginkan. Maka ketika mereka berlaku demikian dan bertanya menuduh Yesus, maka Yesus menyampaikan, benar kalau begitu apa yang dikatakan oleh Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran Tuhan tentu menjadi hal yang utama. Bagaimana mereka menyatakan kehidupan bagi kemanusiaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, sikap mereka yang seperti dikritik Yesus, inilah yang menimbulkan sekat terhadap orang yang dipandang najis, sesamanya yang dipandang orang berdosa. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, hati adalah pusat kehidupan. Hati yang dimaksudkan pada ungkapan ini adalah kesadaran atau akal budi yang menjadi penerang bagi kehidupan. Dari hati itulah mengalir berbagai pertimbangan dan pemikiran yang terekspresikan di dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya seperti tadi. Bukan hanya kita berdoa saja, tetapi kebersamaan itu juga dinyatakan di dalam tindakan, dalam perbuatan. Yuk kita bergandengan tangan, yuk kita melakukan penyikapan terhadap kondisi yang memperhatikan. Jadi bukan sekedar ngomong. Keluar dari dalam hati. Oleh karenanya muncul ajaran untuk menjaga hati. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, itulah saya pikir kesalehan dalam kehidupan keagamaan yang juga sering menjadi cermin kedewasaan seseorang, seharusnya datang dari hati yang terdalam, dari kesadaran yang tersentuh oleh kasih Tuhan. Sehingga perilaku keagamaan yang dilakukan didasari dan dibimbing oleh cinta yang murni dan ketulusan. Bukan semata-mata karena aturan. Penulis kitab Injil Markus dengan jeli mengingatkan, aturan bisa dipakai sebagai tameng untuk menutupi kebohongan. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, aturan tentang kurban kepada Allah digunakan sebagai alasan untuk berkelit dari tanggung jawab dan cinta kepada orang tua. Itu yang Yesus kemukakan di dalam Markus pasal 7 ayat 10 sampai 12. Artinya roh dari peraturan itu tidak disadari, spiritnya tidak disadari. Karena itulah Yesus memandang penting untuk mulai bertindak dari dalam hati atau kesadaran diri. Dan ia menyampaikan pengajaran, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
bukan dari luar. Dan tidak terpaku pada formalitas, aturan, adat istiadat. Ibu, bapak, dan saudara, menjaga hati berarti menjaga motivasi, dorongan agar tetap lurus. Motivasi yang didasari dan didorong oleh cinta yang murni dan tulus akan terekspresikan dalam laku hidup sehari-hari. Laku yang tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Apa adanya demi dan untuk cinta. Inilah yang dinamakan kesalehan. Menjaga kemurnian dan ketulusan hati. Kebaikan dilakukan meski tidak disuruh. Dan perbuatan dosa dihindari kendati tersedia kesempatan, meskipun ada peluang. Kesalehan sejati bukan hasil dari kepatuhan mengikuti aturan secara buta, tetapi buah dari cinta yang dipraktekkan dengan sadar dan setia. Selamat melanjutkan menjaga kemurnian dan ketulusan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan bersama-sama umat di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali dan marilah kita bersama-sama menyatakan syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kepadamu kami mengungkapkan puji dan syukur atas pemeliharaan yang senantiasa Tuhan karuniakan, terlebih di dalam situasi pandemi yang masih harus kami hadapi. Kami bersyukur untuk perkembangan yang mengembirakan, menurunnya saudara-saudara kami
yang terpapar. Semakin banyak yang tersembuhkan. Namun ya Tuhan, mereka yang telah lebih dahulu meninggalkan, kiranya Tuhan menolong keluarga yang ditinggalkan untuk tetap memiliki kekuatan dan semangat. Apakah disebabkan oleh karena COVID ataupun karena sakit penyakit yang lain, sehingga dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Engkau, penghiburan yang Tuhan curahkan, saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan daya untuk kembali menghadapi di dalam kebersamaan situasi yang memprihatinkan, pandemi COVID ini. Lebih dari itu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk proses upaya menjaga imunitas tubuh melalui proses vaksinasi. Hari lepas hari terus berkembang, bahkan kesadaran terus bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah ini terus mengembang ke seluruh umat-Mu, masyarakat di bumi pertiwi Indonesia ini. Agar sungguh semua kami memiliki daya tahan, kekebalan untuk menghadapi virus yang mematikan itu. Dengan demikian kami memiliki ketahanan untuk hidup berdamai, memiliki ketahanan untuk hidup balau dengan virus yang ada di dalam kehidupan kami. Dengannya kami tetap dimampukan melangkah mewujudkan kehidupan, memelihara kemurnian dan ketulusan hati, mendasari segala laku dan perbuatan, menyatakan dan memberitakan cinta kasih, namun sungguh didasari dari hati yang terdalam, kerinduan untuk menolong, untuk mengasihi sesama kami, sebab dengannya itu pun akan menolong, itu pun akan menghadirkan kesehatan bagi kami pula. Dan biarlah dengan demikian kami juga semakin dimampukan untuk merawat negeri dengan segala kekayaannya yang Tuhan anugerahkan. Mengelola perbedaan berbagai warna anugerah yang Engkau nyatakan. Biarlah kami terus boleh bertumbuh dan menjadi tangguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan kami boleh menjadi alat-Mu untuk mendatangkan berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa lain yang terwarnai berbagai penderitaan. Engkau tahu permasalahan di Afrika. Engkau tahu apa yang mewarnai saudara-saudara kami di Afghanistan. Demikian juga di tempat-tempat lain. Oh Tuhan, biarlah dunia tidak memanfaatkan situasi-situasi yang seperti itu, justru hendak menimbulkan atau menghadirkan kondisi yang semakin tidak baik. Oleh karenanya, biarlah dalam kehidupan yang semakin kondusif di tengah-tengah negeri ini, kami boleh menjadi alat Tuhan. Kepadamu oleh karenanya kami juga berdoa dan menyerahkan pemimpin pemerintahan di negeri ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, mengaruniakan hikmat di dalam menjembatani dan merengkuh kami dalam kebersamaan umat-Mu di negeri ini sebagai sesama anak bangsa.
Kami boleh menyatakan karya dalam persaudaraan sejati. Kami berdoa untuk keluarga Pendeta Neni Suprihartati yang ditinggalkan oleh suami, Pendeta Stanley Revi Rambitan. Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan, Pendeta Neni beserta anak-anak yang Tuhan karuniakan. Pun kami yang kehilangan, biarlah kami boleh mengelola situasi itu dalam terang kasih Tuhan, sehingga kami terpulihkan. Kepadamu ya Allah, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Jakarta ini. Kami menyerahkan kami selaku majelis gereja. Engkau berkati dalam kehidupan kami, mewujudkan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mewujudkan pengembalaan untuk bertumbuhnya, kuatnya iman percaya yang Tuhan karuniakan. Biarlah dengan demikian sungguh kami terus dimampukan untuk menjaga kemurnian hati dan ketulusan, mendasari karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sempurnakanlah doa kami dalam Yesus Kristus dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Ibu, Bapa, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita bersama-sama akan menyatakan ungkapan syukur kita bagi Tuhan. Dan marilah kita mendasarkan apa yang hendak kita jadikan persembahan bagi Tuhan dalam terang firman-Nya sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sementara kita menyiapkan dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kami mempersilahkan sebagaimana biasa Ibu, Bapa, dan Saudara mengumpulkan dan menyerahkan persembahan ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain kepada gereja atau majelis gereja, baik dengan transfer atau disampaikan secara langsung. Marilah kita serahkan di dalam doa. Inilah ya Tuhan yang kami sisihkan sebagai tanda ungkapan syukur dan kerinduan kami untuk menjadikan hidup kami dupa yang harum di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang sejati. Kepadamu kami menyerahkan. Kuduskan dan berkatilah. Demikian juga tangan-tangan yang sudah menyerahkan, mengumpulkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sempurnakanlah doa syukur kami ini dalam Yesus kami panjatkan. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita ungkapkan puji bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita tanah air.
serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan, ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kepada dunia. tanamkanlah firman Tuhan dalam hati agar berkuasa dan menyelamatkanmu. Kami akan terus berusaha menjaga kemurnian dan ketulusan hati kami, Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam terus menjaga kemurnian dan ketulusan hati. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.